Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman sekalian, mahasiswa prodi akuntansi ya. Ini materi kuliah kita pada pagi hari ini. Sudah kelihatan ya? Ya. Sudah, Pak. Oke. Akidah akhlak. Ini pengantar akidah akhlak. Ya, karena ini adalah bagian dari hal yang tidak bisa terpisahkan. Akidah dan akhlak itu kan tidak bisa terpisahkan ya. Satu kesatuan yang memang ini sudah ada dari akan dari zaman Nabi itu ya pembahasannya ya. Karena eh, akhlak itu kan cerminan dari akidah seseorang juga ya, perilaku ya. Sekarang kan merosotnya akhlak seseorang ya, merosotnya akhlak seseorang bahkan eh, etika moral itu juga sudah tidak ada. Kebanyakan, kebanyakan. Semakin hari kita lihat semakin terkikis gitu ya. Baik itu akidahnya maupun akhlak. Apabila kita perhatikan definisi akidah ini, teman-teman ya. Ini dalam bahasa Arab ya. Berasal dari kata bahasa Arab. Bahasa Arabnya al-aqdu. Al-aqdu yang berarti ikatan ya atau siku yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Atau juga diartikan al-ihkamu yang berarti mengokohkan, menetapkan. Atau ar-rabtu biquwah yang berarti mengikat dengan kuat. Nah, inilah pengertian dari akidahnya secara dalam bahasa Arab gitu ya. Secara bahasa. Jadi ada tiga, ada empat ya. Al-aqdu, at-tawthiqu, al-ihkamu, ar-rabtu biquwah. Nah, inilah yang perlu kita cermati dalam belajar bahasa Arab itu ya kita harus lihat kosakatanya ya atau dalam bahasa Arab ya ini maksudnya akidah ini dalam berbahasa Arab kita lihat asal katanya akhdu sebenarnya yang pertama ini aqada ya kidu kan al akhdu akdu akidah ya akidah sedangkan dalam istilah terminologi akidah adalah iman yang teguh dan pasti yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi yang meyakininya. Teman-teman, misalnya Anda yakin terhadap Islam. Di sini Islam semua ya. Benar ya? Islam kan nih? Kok ragu-ragu? Mana suaranya? Kita ini Islam. Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ini Islam ya. Tadi Alhamdulillah jawab. Tinggi. Ah, sebagai seorang Islam tentu namanya kita Islam ada yang namanya keyakinan. Kita itu yakin ya. Yakin atau memiliki keyakinan kepada ajaran Islam. Ya. Nah, ditandai dengan kita beriman. Gitu kan? Dan juga dari iman itu tumbuhlah yang namanya eh, apa namanya itu ketakwaan gitu ya ketakwaan. Oh iman hasil iman itu kan takwa ya. Tapi harus diawali dengan yakin dulu. Seseorang tidak bisa beriman kalau dia tidak yakin ya. Dia nggak bakalan percaya kalau dia nggak yakin. Misalnya gimana pun juga kita meyakinkan seseorang kalau dia gimana pun juga orang kita suruh percaya kepada kita kalau dia nggak yakin ya susah. Sama dengan Islam juga. Kita mengajak orang untuk beriman gitu ya beriman tapi dia nggak yakin susah makanya munculnya iman itu berasal dari keyakinan tadi ya keyakinan atau kepercayaan kemudian barulah dia bisa menetapkan
dalam hatinya itu mengokohkan apa yang dia yakini kan gitu. Sama dengan kita. Kita semakin hari semakin menguatkan di dalam hati kita tentang keyakinan yang kita yakini itu adalah sebuah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sebagai seorang muslim kita wajib hukumnya memperteguh keimanan kita. Jadi tidak ada yang namanya keraguan. Kalau orang udah yakin namanya nggak ada ragu. Misalnya dia kok ngomong saya yakin sih, saya yakin tapi agak tak pakai tapi itu berarti dia belum yakin, belum belum penuh keyakinannya, belum penuh keyakinannya, ya. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, kuatkan, teguhkan hati, nggak ada pakai tapi-tapi lagi, kan gitu ya. Ya, kalau ada tapi-tapi berarti ada keraguan di dalam hati. Kalau orang yang berakidah yang baik, dia tidak akan memiliki keraguan di dalam hatinya, walaupun keraguan itu sedikit gitu. Ya, jadi ya 100% lah itu. Nah, itulah yang perlu kita pupuk dan kita bina di dalam hati kita tentang akidah ini. Ya, yaitu adalah meyakini Allah ya dengan sepenuh hati bahwa Allah itu adalah Tuhan ya, Tuhan. Nah, pembagian akidah tauhid. Nah, ini ada beberapa bagian ini sebenarnya berdasarkan ayat-ayat dalam Al-Qur'an ya. Tauhid uluhiyah ya. Meyakini Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah, yakni beribadah hanya kepada Allah dan karenanya semata. Uluhiyah itu kan asal katanya ilahun. Ya, Qul a'udzu bin nas malikin nas ilahin nas. Ya kan ayat yang tadi. Ilahin nas. Tuhannya manusia. Siapa dia? Allah. Ya, berarti yang pertama ini kita meyakini ya bahwa ketika kita mengesahkan Allah dalam ibadah, ya kita beribadah kepada Allah itu semata-mata hanya untuk Allah. Beribadah kepada Allah untuk Allah, bukan untuk yang lain. Yang kedua tauhid rububiyah yang artinya mengesahkan Allah dalam perbuatannya, yakni mengimani dan meyakini bahwa hanya Allah yang mencipta, menguasa dan mengatur alam semesta. Mungkin ini ada sebagian ulama yang berbeda pandangan ya, tapi kita tidak usah melihat perbedaan-perbedaan itu, tapi bagaimana kita meyakini pada dasarnya Allah itu adalah ya Tuhan yang wajib kita esakan dalam segala perbuatannya. Kita yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan yang mencipta, menguasa dan mengatur alam semesta. Rabbun. Ada dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Rabbil Alamin artinya adalah Tuhan yang menguasai alamin. Alam jagat raya. Berarti mulai dari menciptakannya gitu ya, mengaturnya semua dan segala macamnya itu adalah kekuasaan Allah gitu. Sebagai Tuhan gitu ya. Karena nggak ada manusia yang bisa mencipta alam ini gitu. Tidak ada manusia yang mampu menciptakan langit. Tidak ada manusia yang mampu menciptakan bumi ini. Ya, seandainya ini adalah ciptaan manusia, ya pasti tidak akan bisa bertahan lama gitu. Karena ciptaan manusia itu bersifat sementara ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Tauhid asma wa sifat artinya mengesahkan Allah dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Mengimani bahwa tidak ada makhluk yang serupa dengan zat maupun asma Allah gitu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang serupa dengan ciptaannya gitu ya. Hanya kita nggak boleh menyamakan Allah ya dengan ciptaannya. Allah itu bersih ya, terhindar dari sifat-sifat makhluk. Ya, mulai dari zatnya maupun sifatnya.
Allah itu tidak sama dengan makhluk. Allah itu ya khaliqun, pencipta, sedangkan manusia ini ciptaannya adalah makhluk. Ya, makhluk Allah itu khalik tidak butuh kepada makhluk. Sementara makhluk butuh kepada khalik, ya. Paham ya? Makhluk butuh kepada khalik. Khalik itu Allah. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, ini akhlak ya, akhlak. Pengertian akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Ini namanya akhlak ya secara terminologi. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq, berarti bukan hul ya. Dan hul itu mah yang hijau. Kata khuluq berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku atau tabiat. Berarti secara tidak langsung ya kita lihat bahwa seseorang yang memiliki tingkah laku, tabiat atau perangai itu ya itu sebenarnya sudah masuk kepada kategori akhlak. Cuma nanti dalam ya pembahasannya ulama membagi pada dua ya. Ada yang namanya akhlak mahmudah dan mazmumah. Apa itu mahmudah? Itu akhlak yang terpuji. Apa itu akhlak mazmumah? Yaitu akhlak yang tercela. Karena itu nanti orang-orang yang beriman tadi, yang berakidah tadi, yang yakin kepada Allah itu mereka akan memiliki akhlak yang baik, akhlak yang tingkah laku yang baik, tabiat yang baik. Ya, itu buktinya ya. Buktinya bahwa seseorang itu memiliki akhlak yang. Maka dalam Islam itu ya hanya menggunakan istilah akhlak dalam Al-Quran ya. Nggak ada yang namanya etika, moral itu tidak disebutkan gitu dalam Al-Quran. Tetapi akhlak dalam hadis juga disebutkan. Akhlak diutammima makarimal akhlak misalnya. Akhlak dalam hadis itu. Dalam Islam ya. Maka akhlak ini bisa berlaku kemanapun, dimanapun, dan bagi siapapun sebenarnya. Ya, jadi akhlak ini muncul dari ilahi ya, ilahi melalui ajaran Islam. Akhlak namanya. Kalau Barat mungkin menggunakan istilah etik, etik ya, etik atau moralitas, moral. Kemudian tiga pakar di bidang akhlak yaitu Ibnu Miskaweh, Al-Ghazali dan Ahmad Amin ya, bukan Ahmad Dhani. Mentang-mentang Al-Ghazali, Ahmad Dhani. Ahmad Amin ya, ingat ini. Anda harus ingat siapa pakar bidang akhlak itu. Ada Ibnu Miskaweh namanya, Al-Ghazali namanya, dan Ahmad Amin. Mereka ini menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Artinya, orang yang berakhlak itu bukan asal dari bukan asal dari rekayasa gitu. Tapi secara perbuatan yang natural, munculnya dari hati, misalnya fikih. Kalau mau berakhlak itu ya fikih misalnya memang dasarnya itu udah begitu, tabiatnya memang sudah ada gitu. Di dalam hatinya itu udah muncul, ya, udah muncul, udah terbentuk gitu sebagai tabiat asal gitu, ya, tabiat asal gitu. Jadi, ya itu ya akhlak. Jadi memunculkan perbuatan yang baik. Jadi perbuatan yang baik tanpa ada pertimbangan pikiran terdahulu. Jadi natural memang. Nggak ada yang namanya basa-basi. Akhlak itu muncul dengan sendirinya, ya. Tabiat itu muncul dari jiwa, dari hati seseorang itu, tanpa harus mempertimbangkan terlebih dahulu.
Ya, selanjutnya pembagian akhlak. Ini yang saya sebutkan tadi. Pembagian akhlak itu terbagi kepada dua ya. Ada akhlak mahmudah, terpuji, dan akhlak mazmumah, itu akhlak yang tercela. Atau qabihah, mahmudah, atau mazmumah, atau qabihah. Ini dua akhlak yang bertolak belakang. Yang pertama itu bisa dikatakan akhlak terpuji ya. Akhlak terpuji dan yang kedua akhlak tercela. Ya. Nah, bagi seorang muslim akhlak ini menjadi identitas ya, menjadi identitas ini. Menjadi identitas ini. Nah, jadi ini yang di dalam Islam ya menjadi akhlak yang tidak baik gitu ya. Uh, dan ini harus kita hapus dan kita hilangkan. Jangan sampai kita juga sebagai seorang yang beriman kepada Allah tapi tidak memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu sebenarnya bukan untuk orang lain, teman. Untungnya itu buat kita sendiri, buat Anda sendiri. Kalau Anda baik, berarti ya buat Anda sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum kata Allah. Kalau kamu berbuat baik, ya berlaku baik, sebenarnya itu berlaku baiknya untuk kamu sendiri gitu, bukan untuk orang lain gitu. Kamu berbuat baik pada orang lain, berarti itu sebenarnya kamu itu sedang berbuat baik pada dirimu sendiri kan gitu. Nah, itu. Nah, kita lihat berikutnya sumber akidah. Sumber akidah ini kalau kita lihat itu ada sumbernya Al-Quran dan hadis Nabi. Beda dengan etika atau moral itu. Etika atau moral itu sumbernya itu ya berdasarkan tradisi-tradisi dan pemahaman-pemahaman suatu masyarakat di mana itu menjadi sebuah kebiasaan gitu. Ya. Nah, jadi kalau orang yang berakidah itu sumbernya atau berakhlak itu sumbernya Islam. Dibuktikan dari Al-Quran dan hadis Nabi. Al-Quran dan hadis Nabi ini sebagai sumber utama dari akidah. Metodologi, objek, materi, ya, akal tidak menjadi sumber akidah Islam. Akal tidak menjadi sumber akidah. Akal tidak bisa. Nanti kalau akal kan jadinya ngakal-ngakalin nanti. Makanya untuk mengimani dan meyakini Allah itu sebenarnya ya teman-teman mungkin ada sebagian yang memang tidak perlu kita eh, dalam hal ini maksud saya ya apa namanya beriman itu ada kalanya kita memang tidak perlu mengikut sertakan akal itu. Bukan berarti kita nggak punya akal, bukan. Tapi maksudnya adalah ada kalanya memang kita sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taati. Kita ikutin apa yang ada yang di dalam Al-Quran itu, dalam hadis itu. Jangan rasiokan, jangan diakal-akal. Ya, karena tidak semua tentang Allah itu kita bisa rasiokan. Karena memang pada dasarnya iman itu kan dengan hati, bukan dengan akal, bukan dengan pikiran. Makanya seringkali bertolak belakang gitu dengan akal seseorang tentang konsep ketuhanan. Ya seringkali tidak sesuai menurutnya gitu ya. Kok tidak masuk akal ya? Memang karena ini bukan bicara dengan akal, bukan bicara dengan masalah perasaan, tetapi masalah dengan iman ya, masalah dengan hati. Akal hanya berfungsi sebagai memahami saja, memahami dari ayat-ayat itu yang terdapat dalam Al-Quran hadis. Karena akal memiliki keterbatasan. Nah, itu tadi kenapa kita tidak dibenarkan melandasi keimanan kita itu dengan akal, karena akal itu pertama hanya berfungsi sebagai memahami nas-nas saja, ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Kemudian juga akal itu memiliki keterbatasan, ya. Tentunya akal itu cenderung berubah-ubah juga. Pikiran manusia itu berubah-ubah. Maka sebagai seorang muslim kita harus memiliki yang namanya prinsip sami'na wa ata'na, ya. Tanpa harus menganalisa
berpikir terlalu jauh gitu ya, sampai terlalu jauhnya nggak nyambung juga, makin jauh makin nggak nyambung gitu ya, dengan apa yang kita pikirkan. Fungsi akidah, nah catat ini. Akidah adalah dasar fondasi untuk mendirikan bangunan Islam. Semakin kokoh akidah, maka akan semakin kuat keislaman seseorang. Inilah salah satu fungsinya. Fondasi, asas ya. Jadi dasar fondasi berdirinya bangunan Islam. Kalau nggak ada akidahnya, maka Islamnya akan runtuh, akan roboh, runtuh. Islam tidak akan bisa kuat tanpa memiliki akidah yang kuat. Islam tidak akan bisa berdiri tanpa memiliki akhlak, tanpa memiliki akidah yang kokoh. Islam tidak akan bisa dijalankan dengan baik tanpa memiliki fondasi yang baik. Jika Islam dibagi menjadi akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak, maka akidah adalah fondasi untuk tegaknya ibadah, muamalah, dan akhlak tersebut. Jadi akidah ini memang dasar dari segala dasar. Ibaratkan kalau batang pohon itu teman-teman, itu ibaratkan seperti uratnya ya. Uratnya yang menghujam ke bawah itu akidah. Jadi Islam itu muamalah itu yaitulah batangnya, batangnya adalah Islam. Ranting-ranting pohon-pohon yang lainnya itulah dia muamalah ya, akhlak dan lain sebagainya. Jadi itu tidak akan bisa berdiri dengan baik tanpa adanya pondasi tadi. Pondasinya apa? Itulah tadi urat-urat yang menghujam ya, yang menghujam ke dalam tanah itu. Itulah yang memperkokoh, memperkuat. Sebagai hal mana juga seperti pondasi rumah gitu ya. Tanpa ada pondasi yang kuat maka rumah akan roboh. Tiang-tiang tidak akan bisa berdiri. Atap juga tidak akan bisa dipasangkan. Dinding juga apalagi sama. Makanya fondasi itu menjadi hal yang sangat penting ya dalam sebuah bangunan. Nah, akidah itu adalah fondasinya sehingga tegak berdirinya lah Islam tadi ya, akhlak, ibadah, muamalah dan lain sebagainya. Paham ya? Bisa dipahami ya? Mengerti ya? Hubungan antara akidah dan akhlak. Dasar pendidikan akhlak bagi seorang muslim adalah akidah yang benar terhadap alam dan kehidupan. Karena akhlak tersarikan dari akidah dan pancaran dirinya. Karena itu, jika seorang berakidah dengan benar, niscaya Allah pun akan benar, baik dan lurus. Jika dia berakidah yang benar, maka akhlaknya pun akan benar maksud saya, dan lurus. Itu pula sebaliknya, jika akidahnya salah, melenceng, maka akhlaknya pun tidak akan benar. Tidak seorang benar dan lurus jika kepercayaan dan keyakinannya terhadap Allah juga lurus dan benar. Maka akidah dan akhlak satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, ini menjadi standar dalam keyakinan umat Islam. Sebagai seorang Muslim tentu kita percaya ya bahwa pengaruh akidah itu sangat besar terhadap akhlak kita. Makanya ini dari sekolah itu tidak ada yang namanya akidah akhlak. Kita belajar itu berbagai macam materi tentang keislaman, bicara tentang akidah dan akhlak. Maka tujuannya itu untuk meluruskan keyakinan kita dan juga mengontrol dari perbuatan-perbuatan. Seorang yang berakidah baik akan terpancar akhlak yang baik. Demikian pula seorang yang berakidah yang buruk maka akan terpancar dari perilaku-perilaku yang buruk. Makanya jangan salahkan orang kalau misalnya ada anarkis misalnya, perangainya buruk, zalim ya kepada orang atau mungkin rakyat gitu ya. Itu karena memang tipisnya rasa keyakinan mereka terhadap Tuhan. Mereka merasa tidak ada pengawasan gitu ya dari Allah. Mereka tidak ada merasa tidak ada balasan dari Allah sehingga ketika kita melihat gitu, dari tindak tanduknya mereka itu ya tidak mencerminkan dia sebagai seorang yang beriman, seorang yang berakhlak, seorang berakidah gitu. Karena rusaknya akhlak. Maka menilai seseorang itu mudah saja. Lihat aja dari perilakunya. Kalau imannya baik atau buruk itu lihat aja dari perilakunya. Kalau perilakunya tidak mencerminkan
ya, perilaku yang baik, akhlak yang baik berarti dia ada kerusakan iman dalam hatinya, itu rusak. Nah, adapun yang dapat menyempurnakan akidah yang benar terhadap Allah adalah berakidah dengan benar terhadap malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya yang diturunkan kepada para rasul, percaya rasul dan para nabi yang mempunyai sifat jujur, amanah, dan kemudian menyampaikan risalah Tuhan. Keyakinan terhadap Allah, malaikat, kitab, para rasul-rasulnya, beserta syariat mereka bahwa tidak akan dapat mencapai kesempurnaan kecuali jika disertai dengan keyakinan adanya hari akhir. Itu yang namanya rukun iman yang 6. Rukun iman itu tidak akan bisa tercermin dengan baik tanpa memiliki akidah yang baik. Karena pondasinya ya akidah tadi. Bagaimana bisa kita bisa mempercayai Nabi kalau misalnya kita tidak berakidah dengan baik? Bagaimana kita bisa meyakini bahwa malaikat itu ada kalau tidak memiliki akidah yang baik? Bagaimana pula kita bisa meyakini hari akhir kalau misalnya tidak berakidah dengan baik? Oke, baik. Kita lanjutkan ya, baik-baik aja. Nah, ini akhlak yang mulia. Ya Rasulullah SAW itu bersabda ya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguh kata Nabi, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Karena memang bejatnya akhlak manusia di saat itu sehingga dinamakan akhlak jahiliyah. Apa namanya? Perilaku mereka itu jahil. Bukan mereka itu tidak memiliki pengetahuan gitu ya. Bukan mereka itu tidak memiliki mungkin pendidikan gitu ya. Yang versi mereka tentunya tidak berpendidikan yang tinggi juga. Meskipun mungkin tidak kuliah atau sarjana ya. Tapi karena marit-maritnya akhlak itu ya. Makanya akhlak itu lebih utama daripada ilmu ya. Nah, al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Adab itu di atas segala-galanya. Makanya orang yang tidak berakhlak itu berarti sebenarnya dia gagal gitu ya dalam eh, kehidupannya gitu. Gagal dalam meraih ilmu. Ilmu hakiki itu adalah ilmu yang memancarkan akhlak yang mulia. Akhlak yang bisa tercermin dari perilaku kesehariannya. Maka teman-teman juga di sini juga akan kelihatan mana yang akhlaknya yang baik, mana akhlak yang buruk, mana yang bertanggung jawab dan yang tidak bertanggung jawab, mana yang respon, mana yang tidak respon, semuanya itu bagian dari akhlak, kepribadian gitu. Nah, seorang yang berakhlak yang baik, seorang yang berakhlak mulia, dia akan merespon segala apa-apa yang di sekelilingnya itu dengan respon yang positif. Akhlak ataupun budi pekerti memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Akhlak yang baik akan membedakan antara manusia dengan hewan. Ini teman-teman, ya. Jadi yang membedakan manusia dengan hewan itu ya akhlaknya. Manusia dan hewan itu pada dasarnya kan sama-sama ciptaan Allah. Tapi hewan dia tidak punya akhlak. Hewan dia tidak punya etika moral. Ya, makanya hewan itu sembrono aja. Misalnya kucing. Kadang-kadang udah kita marah, emosi kita kan. Dia santai aja di depan pintu misalnya. Atau di pinggir teras misalnya. Ada dikit di situ kan pasir langsung di situ. Ah, itu hewan itu. Tapi apakah manusia itu ada juga yang seperti hewan? Ya banyak gitu kan. Kadang-kadang dinding rumah orang lah dipipisin kan. Nah, kadang-kadang sampahnya lah, kotorannya lah dibuang ke pekarangan rumah orang gitu ya. Dan lain sebagainya. Bahkan manusia melebihi dari sifat hewan. Dan itu kata Allah dalam Al-Quran ya. Maka mestilah kita menjaga kemuliaan, kesucian jiwa itu dengan akhlak yang mulia. Ya, dapat mengalahkan tekanan hawa nafsu, syahwat, syaitaniyah. Orang yang berakhlak yang baik, dia akan bisa mengendalikan hawa nafsunya. Berpegang teguh kepada sendi-sendi keutamaan. Ya, menghindarkan diri dari sifat-sifat kecurangan, kerakusan, kezaliman. Jadi manusia yang berakhlak mulia, mereka adalah suka tolong menolong sesama insan dan makhluk lainnya. Inilah ya akhlak mulia
yang dibawa oleh Rasulullah SAW ya untuk kita semuanya. Nabi itu sudah berjuang ya puluhan tahun gitu untuk memperjuangkan sehingga bagaimana umat Islam ini memiliki akhlak, perilaku, tabiat yang baik gitu. Maka kita bersyukurlah sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Akhlak yang buruk akan membinasakan seseorang manusia dan juga akan membinasakan umat manusia. Akhlak yang buruk itu akan menghancurkan kita ya. Betapa banyaknya kasus-kasus kita lihat ya di media sosial beritanya ya. Nah, itu juga akan mempengaruhi manusia itu sendiri ya. Terlihat gitu ya bagaimana orang rela membunuh orang lain, menzolimi, menganiaya ya, mengambil haknya itu kan semuanya adalah akhlak yang buruk. Suka suka berlaku zolim ya, mengambil hak-hak orang lain gitu, membinasakan umat manusia. Manusia yang mempunyai akhlak yang buruk suka melakukan yang merugikan orang lain. Nah, itu seperti kasus Pulau Rempang misalnya, itu bagaimana akhlaknya negara, pemerintah gitu terhadap rakyatnya gitu yang sudah berabad-abad yang tinggal di situ gitu, secara turun-temurun. Senang melakukan kekacauan, senang melakukan perbuatan yang tercela yang akan membinasakan diri dan masyarakat seluruhnya. Jadi bukan hanya orang lain, ternyata juga ada kelompok manusia yang juga suka merusak dirinya sendiri ya. Maka Rasulullah mengatakan orang mukmin yang baik adalah paling sempurna imannya ya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Artinya orang itu tidak dinamakan beriman kalau dia tidak memiliki akhlak yang baik. Kesimpulannya, kita sebagai umat Islam yang beriman wajib hukumnya ya, kita ditawar-tawar nih. Wajib hukumnya memiliki yang namanya akhlak yang baik. Akhlak Islam cerminan akidah Islam. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berakhlak yang mulia. Ya, la khuluqin azim ya. Adakah orang yang tidak menyukai perhiasan? Jawabannya pertanyaan ini jelas bahwa tidak ada seorang melainkan ia mempunyai perhiasan dan senang untuk tampil berhias di hadapan siapa saja. Karena itu kita tidak banyak orang berlomba-lomba untuk memperbaiki penampilan dirinya. Ada yang lebih mementingkan perhiasan zahir luar dengan penambahan aksesoris seperti pakaian yang bagus, make up yang bagus, yang mewah, ya dan emas permata. Lupa dia berhias. Sebenarnya hiasan itu bukanlah hiasan fisik, tapi hiasan perangai, akhlak gitu, budi pekerti gitu. Ya kalau berdandan yang baik itu semua orang bisa, tapi yang susah itu kan perangai yang baik, ya akhlak yang baik, etika yang baik itu yang susah. Ya, maka seseorang yang mungkin pakaiannya mewah, mobilnya mahal, kayak yang Ferrari nabrak orang itu nggak ada akhlak gitu kan? Contoh itu kan kemarin. Nah, habis itu mereka itu bangga lagi kan dengan kesalahannya. Ini kan orang hanya menghiasi dari tampak luarnya saja, zahirnya saja, tapi minim akhlak. Ya, ini orang seperti inilah tidak ada cerminan akidah atau keislaman dalam dirinya. Apalagi dia memang bukan Islam. Kemudian apalagi ya ada pula yang berupaya memperbaiki kualitas akhlak, memperbaiki diri secara Islami. Disebut terakhir ini tentunya bukan decak kagum ya yang dicari. Orang memperbaiki akhlak itu bukan decak kagum atau pujian yang diharapkan. Namun karena kesadaran agama yang menghendaki. Ya, disertai dengan harapan mendapatkan pahala dari Allah. Kalaupun penampilannya mengundang pujian orang, ia sebaliknya mengembalikan kepada Allah. Jadi artinya apa? Dia ini orang yang baik, memperbaiki penampilan, tapi untuk penampilan akhlaknya. Lahir batinnya itu baik. Tujuannya adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari keridhaan manusia. Seandainya pun dia dipuji oleh manusia, dia tetap akan mengembalikan pujian itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, kamu ganteng banget ya hari ini ya. Alhamdulillah. Kamu cantik banget hari ini ya. Alhamdulillah. Itulah. Paham ya? Halo? Paham, Pak. Amat.
Oke, selesai Iya Pak, untuk paham Pak. presentasi hari ini. Teman-teman silakan kalau ada yang mau diskusikan, ditanyakan. Insya Allah setiap pertanyaan ada nilainya. Monggo, ya Pak, dipersilakan. mau nanya mengenai kelompok. Oh, kelompok, ya oke. Pak, tadi kan katanya 3 orang ya. Kalau misalnya ada yang lebih satu, nggak apa-apa Pak. Ya kalau lebih satu kelompok, yang satu empat jadi empat karena ada yang jumlahnya beda nggak apa-apa. Silakan. Hmm, baik Pak, terima kasih.